Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kali ini kami akan menyelesaikan tugas mata kuliah kami, yaitu mata kuliah seminar, yaitu dengan simulasi seminar proposal. Kami dari kelompok 3. Pada kali ini, yang akan simulasi seminar proposal yaitu Saudari Titin Purnama. Kepada Saudari Titin Purnama, saya persilakan untuk menyajikan materi proposalnya. Baik, yang pertama latar belakang. Media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses pembelajaran yang merupakan sarana fisik yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Dengan penggunaan media, siswa akan lebih mudah dalam menerima isi materi atau penjelasan yang diberikan oleh guru. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Ibu Ilan Malinda SPD, yang merupakan guru kelas 2A SD Negeri 50 Buton, beliau mengatakan bahwa sudah ada beberapa media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah media gambar dan audio. Ketersediaan media pembelajaran di ruang lingkup sekolah tidak akan menjamin berhasilnya suatu pembelajaran tanpa adanya kemampuan khusus dari guru yang menerapkan media pembelajaran tersebut. Penggunaan media pembelajaran yang kurang tepat akan mengakibatkan kurang efektifnya proses pembelajaran di dalam ruangan. Oleh karena itu, guru perlu kemampuan khusus dalam menggunakan media pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Pendapat ini diperkuat dari penelitian yang dilakukan oleh Dia Worowirasti pada tahun 2018 yang berjudul Analisis Penggunaan Media Pembelajaran Tematik di SD Muhammadiyah 9 Kota Malang. Menemukan bahwa pada hasil analisis diketahui guru belum memaksimalkan penggunaan media. Guru cenderung menggunakan media seadanya. Media yang digunakan masih beragam, belum menjadi satu kesatuan sesuai dengan konsep pembelajaran tematik. Hal tersebut dikarenakan terdapat kendala seperti kemampuan guru dalam mengembangkan media pembelajaran tematik yang masih terbatas. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Penggunaan Media Pembelajaran pada Pembelajaran Tematik Siswa Kelas 2 SD Negeri 50 Buton. Batasan masalah. Penelitian ini dibatasi dengan masalah tentang penggunaan media belajar di kelas 2 SD Negeri 50 Buton. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pelaksanaan penggunaan media pembelajaran pada pembelajaran tematik kelas 2 SD Negeri 50 Buton. Kedua, kendala apa yang dihadapi guru dalam menggunakan media pembelajaran pada pembelajaran tematik kelas 2 SD Negeri 50 Buton. Yang ketiga, bagaimana upaya atau solusi yang akan dilakukan guru dalam menghadapi kendala tersebut. Tujuan penelitian, yang pertama, mendeskripsikan pelaksanaan penggunaan media pembelajaran pada pembelajaran tematik di kelas 2 SD Negeri 50 Buton. Yang kedua, mendeskripsikan kendala apa yang dihadapi guru pada saat menerapkan media pembelajaran pada pembelajaran tematik di kelas 2 SD Negeri 50 Buton. Yang ketiga, mendeskripsikan upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala-kendala yang dialami pada saat menerapkan media pembelajaran pada pembelajaran tematik di kelas 2 SD Negeri 50 Buton. Manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis ini dalam rangka mengembangkan ilmu mengenai penggunaan media. Manfaat praktis, yang pertama bagi guru, hasil peneliti ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan masukan bagi guru dalam pemilihan dan penggunaan media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran. Bagi peneliti, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang penggunaan media pembelajaran. Kerangka berpikir, observasi awal, media yang digunakan masih terlalu umum.
Terus penelitian pelaksanaan penggunaan media pembelajaran tematik. Itu yang pertama, kemampuan penggunaan media pembelajaran, kendala, dan solusi. Terus pengumpulan data, ini observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis datanya dengan pengolahan data, redukasi data, penyajian, dan kesimpulan. Oke, baik. Itulah tadi penyajian materi dari Saudari Titin Purnama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji yang kedua, yaitu Lutfiana Herawati. Kepada Saudari Lutfiana Herawati, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan poin materi yang telah dibacakan oleh penyaji yang pertama, yaitu masuk ke metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang data yang dianalisis tanpa adanya tujuan memberikan generalisasi atau kesimpulan yang lebih luas. Data dalam penelitian statistik biasanya disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, lingkaran, dan lain-lain, menurut Setio 2017 halaman 5. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu guru wali kelas 2A dan 2B. Pengambilan sampel untuk populasi guru yaitu dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Sugiono dalam Mamik 2015 halaman 33 menyatakan bahwa sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 50 Buton, Desa Wining, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 di kelas 2 SD Negeri 50 Buton. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan yang pertama, observasi. Pada observasi ini, penelitian mengamati guru kelas yang menjadi subjek penelitian pada saat mengajar dan menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Yang kedua, teknik pengumpulan data berupa wawancara. Wawancara dilakukan kepada subjek penelitian dengan memberikan sejumlah pertanyaan dalam bentuk angket mengenai rumusan masalah dalam penelitian agar dapat mendeskripsikan tujuan penelitian peneliti. Yang ketiga, dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan dokumen terkait dengan penggunaan media pembelajaran tematik. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif deskriptif ini, penelitian berperan sebagai human instrument yang berfungsi menerapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas semua temuan. Oleh karena itu, peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif deskriptif. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis sebelum di lapangan. Pada tahap analisis data, sebelumnya di lapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian. Fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke lapangan. Analisis selama di lapangan. Analisis selama di lapangan yang dilakukan pertama adalah pengumpulan data. Langkah pertama ketika berada di lapangan ialah melakukan pengumpulan data terkait fokus penelitian, yaitu analisis penggunaan media pembelajaran pada pembelajaran tematik. Data-data tersebut antara lain hasil observasi menggunakan media pembelajaran pada pembelajaran tematik siswa kelas 2 SD Negeri 50 Buton. Yang kedua, reduksi data. Dalam reduksi data,
peneliti mendasarkan pada tujuan yang akan dicapai, agar memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Yang ketiga, penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data diikuti dengan pengumpulan data-data yang berhubungan satu sama lain melalui wawancara dan pendokumentasian. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat hasil reduksi data untuk diolah lebih lanjut sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan. Verifikasi data. Penyajian data, langkah selanjutnya adalah kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan tersebut akan menyatakan kredibilitas dari asumsi awal yang ditentukan oleh peneliti. Analisis setelah di lapangan. Setelah dilakukan pengambilan data di lapangan, langkah selanjutnya adalah menginterpretasi data dengan cara menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan-pernyataan tertentu untuk mendeskripsikan suatu tujuan. Lembar observasi dan wawancara mengenai penggunaan media pembelajaran pada pembelajaran tematik dianalisis dengan analisis deskriptif. Berdasarkan acuan analisis data, maka dalam penelitian ini dapat dilakukan analisis data terhadap hasil penelitian yang sudah dibuat sebelumnya dalam bentuk angket dengan tujuan agar dapat mendeskripsikan penggunaan media, kendala dalam penggunaan media, dan solusinya di SD Negeri 50 Buton. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Itu tadi materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Teman-teman, itulah tadi penyajian materi dari Saudari Titin Purnama dan Lutfiana Herawati. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, saya membuka sesi tanya jawab. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andi Wahyuni Ramli. Yang ingin saya tanyakan yaitu apa yang melatar belakangi penulis untuk memilih judul tersebut. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Itulah tadi pertanyaan saya. Sebaiknya untuk mengefisienkan waktu, langsung dijawab oleh Saudari penyaji, yaitu Saudari Titin Purnama. Kepada Saudari penyaji, saya persilakan. Terima kasih, langsung saja. Latar belakang saya mengambil judul penggunaan media, yaitu kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran efektif atau tidak. Terutama pada pembelajaran saat ini telah menggunakan kurikulum 2013, di mana guru dituntut agar lebih kreatif dalam mengajar dengan menggunakan media yang baik, sehingga siswa dapat dengan mudah menerima materi yang diberikan oleh guru. Mungkin itu saja jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari Saudari penyaji, yaitu Saudari Titin Purnama, kepada Saudari penanya Andi Wahyuni Ramli. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan jawaban dari penyaji, sekira tidak ada. Jika tidak ada, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Ya, oke, baik. Kepada Saudari Oki, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Oktavianingsih. Saya ingin bertanya. Pertanyaan saya itu, coba berikan penjelasan media seperti apakah yang Anda maksud dalam proposal ini. Sekian dan terima kasih.
Itulah tadi pertanyaan dari Saudari Oki. Saya persilakan kepada Saudari Tin Purnama untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Langsung saja. Jadi berdasarkan hasil observasi awal saya dengan guru wali kelas 2 SD Negeri 50 Boton, beliau mengatakan bahwa media yang sering digunakan dalam proses pembelajaran yaitu media gambar dan audio. Hal itu dikarenakan karena media yang tersedia yaitu media gambar dan audio. Itu saja jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari Saudari Titin Purnama. Sebelum saya kembalikan kepada Saudari Oki, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman jika ada yang ingin menambahkan jawaban dari Saudari Titin Purnama. Oke, Saudari Rahmi Maimunzila, jika ada tambahan dari Saudari, saya persilakan. Baik, saya akan menambahkan sedikit jawaban dari Titin Purnama. Untuk media pembelajaran yang digunakan yaitu media gambar. Media gambar harus disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya, pada materi anggota keluarga, guru dapat memberikan contoh gambar yang di dalamnya ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itu tadi tambahan jawaban dari Saudari Rahmi Maimunzila dari pertanyaan Oki Oktavia. Oke, dengan berakhirnya sesi tanya jawab. Oke, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka simulasi seminar proposal oleh kelompok 3 saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.